Halo selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda sore hari ini? Harapannya semua kita dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Di hari Senin, biasanya orang kalau hari Senin itu semangat kerjanya jadi apa? Lebih gede ya. Oh salah ya? Atau hari Jumat yang semangat kerja karena besok mau libur. Awal pekan harus semangat. Harus semangat ya. Hari Senin kita Iya. mengawali dengan hal-hal yang baik. Sama seperti hari ini juga kami hadir untuk menjumpai Anda Smart Listener seperti biasanya. Di hari Senin kami hadir dalam Senin Inspirasi. Menghadirkan tokoh-tokoh atau orang yang bisa menginspirasi kita baik itu dalam dunia usaha ataupun yang lainnya. Nah, sore hari ini di Senin Inspirasi kita juga akan menghadirkan salah satu sosok yang punya usaha. Ini usahanya adalah makanan beku yang mungkin sekarang ini banyak kita lihat jualan di mana-mana. Nah, untuk produknya sendiri ini cukup banyak juga yang dihadirkan di sini. Kita mau tahu kisah di balik perjuangannya untuk menjual frozen food ini seperti apa dengan tema kita rasa bosan punya hal yang positif. Wah, ternyata dari rasa bosan yang kita miliki mungkin aktivitasnya cuma di rumah aja, tapi kemudian bisa membawa hal yang positif yaitu jualan dan akhirnya sekarang eksis. Dimulai dari tahun 2014 dia memulai usaha ini. Seperti apa perjuangannya? Kita udah bersama dengan Mbak Indah Arifa Febriani selaku owner dari Nayas Food. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu dari Nugatsu ya. Oke, iya ini saya lihat di flyernya. Oke, baiklah dari owner Nugatsu ini ya, bukan yang tadi tuh, salah tuh. Oke, baiklah kalau kita sapa dulu Mbak Indah. Hai. Ya, sebelumnya mungkin saya meluruskan. Yes. Nama saya Nurul Inaya. Mungkin Oh, Nurul Inaya ya. Oh iya. Nah itu. Nah ini oke, baiklah saya membuka flyer yang salah ya. Kalau begitu kita udah bersama dengan Mbak Nurul Inaya, owner dari Nugatsu. Iya benar. Kalau gitu Mbak Indah saya mohon maaf nih ya. Iya, gak apa-apa. Oke, Mbak Nurul apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tadi udah hadir juga di studio Smart FM ini dengan membawa beragam produk yang, aduh, saya tadi baru ngeliatnya ini karena saya saking excitednya dengan produknya sampai namanya aja udah saya keliru deh. Oke, di Senin Inspirasi ini kita mau tahu nih sebelum kita ngobrol mengenai banyak sekali produk frozen food yang sudah hadir, yang mana Smart Listener juga bisa langsung lihat produk-produk yang kami tampilkan ini di YouTube dari Smart FM Makassar. Silahkan langsung ke sana, yang mau kasih pertanyaan ataupun juga komentar juga bisa langsung di kolom chatnya. Bersama saya Priscilla ini nanti sampai dengan jam 6 sore nanti kita akan ngobrol. Nah, sebelum kita ngobrolin semua ini kita mau tahu nih basicnya sebelum jualan ini sebelumnya kerjanya apa sih? Sebelum fokus di jualan saya sempat mengajar di salah satu SMP di Kabupaten Goa. Sebagai guru honorer itu berjalan sempat beberapa tahun sampai akhirnya fokus untuk menjual produk, jadi ya harus ada memang yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Ya, oh jadi harus dulu memilih. Harus memilih. Ya. Mengajar selama berapa lama ya? Mengajar kalau awal mengajar itu saya sejak kuliah semester 5 itu di tahun 2017 sampai tahun 2007 sampai tahun 2018. Waduh, ini dari dunia yang sangat jauh berbeda nih. Iya. Dari pengajar terus berpindah ke kuliner. Iya. Waktu ngajar kenapa tiba-tiba sih, kenapa berpikir saya mau ganti profesi aja sih, gimana sih ceritanya? Sebenarnya alasan yang paling mendasar kenapa harus saya mengorbankan mengajar saya waktu itu sebenarnya ingin lebih fokus. Ya, karena kan awalnya memang coba-coba, ya awalnya coba-coba makin kesini ternyata responnya bagus, prospek untuk kedepannya saya lihat ya cukup menjanjikan. Jadi ya namanya hidup realistis saja, kita harus memilih, namanya hidup kan harus memilih. Jadi memang harus
menentukan pilihan waktu itu, meskipun ada pro dan kontra di antara keluarga, tapi saya sudah bulat untuk mengambil keputusan. Saya harus tinggalkan dunia mengajar waktu itu dan fokus untuk usaha. Iya, ya kalau kita mikir sayang banget ya ngajar, ini sekolahnya lama. Terus untuk kalau mau dibilang karirnya, jenjang karirnya mungkin untuk orang yang berpikir oh ini lebih stabil gitu ya. Kalau kita ngajar lebih stabil dibandingkan dunia usaha yang ada naik turunnya. Berarti sebelum langsung memilih untuk jualan, sebelumnya udah jualan berarti sebelumnya ya? Iya. Jadi ngajar sambil jualan gitu? Iya, ngajar sambil jualan. Ya, itu pun jualannya belum langsung produksi sendiri. Saya jualan awalnya jajanan dulu. Jual jajanan tapi ambilnya di orang. Untuk jajanan targetnya sebenarnya ke anak-anak SD. Untuk jajanan yang 1000-an itu berjalan sebulan 2 bulan, ya namanya anak-anak baru nemu jajanan yang hits waktu itu, rame. Sebulan 2 bulan berjalan lancar, rame penjualannya. Kemudian masuk di bulan ketiga sudah mulai agak bosan, mungkin ya namanya anak-anak sudah mulai bosan. Bosan cemilannya ini terus ya. Betul. Sudah mulai ada perubahan di situ. Nah dari situ saya mulai berpikir bagaimana jualan apa lagi kira-kira yang bisa lebih menghasilkan seperti itu. Dari situ saya coba buka-buka YouTube, coba cari-cari resep di situ, resep-resep olahan, ketemu. Terus saya di situ ambil resepnya, kemudian saya ada beberapa yang dimodifikasi. Ya namanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Iya benar. Dari situ saya tambahkan beberapa bahan tambahan sayur. Waktu itu produk pertama saya sebenarnya adalah nugget. Nugget ya? Nugget itu kayaknya sayur. Agak gampang susah bikin nugget ya? Oke. Ya, jadi produk pertama saya itu nugget ayam sayur. Jadi kalau untuk olahan ikan ini nanti muncul di beberapa tahun berjalan, itu di 2000 berapa ya? 2017, 18-an. Berarti semua ini olahan bikin resep sendiri berarti ya? Iya. Ya, setelah meniru gitu ada tambahan-tambahannya? Ya, semuanya otodidak sih. Ya, belajar sendiri. Ya, trial of error-nya itu tidak bisa terhitung. Banyak ya? Ya, banyak. Sampai beberapa peralatan di awal-awal itu menghabiskan beberapa blender. Ada yang berasap, ada yang mati total. Sampai banyak yang rusak. Ya, trial of error-nya lumayan banyak. Yang dikasih coba pertama untuk produknya siapa nih? Untuk produk pertama olahan nugget waktu itu dicobakan ke tetangga dan teman-teman mengajar di sekolah. Waktu itu responnya gimana? Responnya alhamdulillah bagus. Ada yang minta nambah, ada yang repeat order. Akhirnya mulai dari situ otak dagang saya sudah mulai berjalan. Sepertinya ini akan mendatangkan banyak repeat order kalau saya serius sih. Kalau saya lebih bisa serius dalam mengolah produk waktu itu. Jadi coba diseriusi untuk olahan nuggetnya. Ya memang alhamdulillah pada saat itu responnya lumayan bagus, kan sistemnya saya waktu itu delivery order. Ya delivery order. Jadi di awal-awal saya yang belanja bahan, mulai dari belanja bahan, produksi, terus pengepakan, pemasaran, sampai yang mengantar saya semua. Jadi semuanya serba sendiri di awal. Tapi makin kesini alhamdulillah orderan semakin bertambah. Barulah minta bantuan ke tetangga-tetangga, orang-orang dekat rumah. Alhamdulillah juga ada yang bersedia untuk membantu pada saat itu. Ya, seiring berjalannya waktu, produk semakin banyak peminatnya. Untuk menjaga supaya customer saya juga tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja. Jadi saya coba melakukan inovasi dengan dibuatlah ini olahan ikan. Lainnya ya, ini banyak lagi. Ya, yang sebelumnya cuma olahan ayam, coba buat olahan ikan. Ikan juga. Jadi usaha ini dimulai tahun
2014. 14. Ini Iya, emang benar-benar 2014. udah serius nih untuk Iya, bidang ini. iya. Tapi sebelumnya jualan-jualan Jajanan itu sebenarnya untuk coba-cobanya itu di 2013, tapi untuk mencoba untuk serius sih, mengumpulkan mood untuk serius itu di 2014. Oke, berarti itu kan di awal-awal pasti kan ada trial and error. Untung sih enggak ya. Rugi mah iya itu pasti ya. waktu itu fokusnya belum ke untung. Belum ya, benar-benar. Fokusnya memang belum ke situ. Yang jadi fokus saya waktu itu yang penting orang kenal saya punya produk. Soal untung atau bagaimana itu nanti urusan belakangan. Karena kan biasanya tuh ya kalau untuk makanan nih ya. Iya. Kadang kan suka berubah-berubah rasanya. Iya, Contoh iya, aja iya. nih kita Iya, kalau iya. masak di rumah ya kan, hari ini masak sayur bening misalkan. Iya. Ih, kok enak sekali ya. Kok Iya. besok rasanya beda ya, padahal Iya, iya. bahannya sama, Iya, semuanya yang bikin sama. sama. Itu atau mungkin pengaruh hati kali ya, mood ya. Suasana hati. Oke, kita juga mau tahu nih kerugian yang Mbak Nurul ini rasakan seperti apa dan berapa banyak kerugiannya. Kita mau juga tahu kalau misalkan kita mau mulai usaha ini modalnya harus berapa sih? Kami akan segera kembali, Smart Listener, tetap terus di Senin Inspirasi.